gimana sih soal biaya pendidikan anak sekarang ini? Mungkin bisa dibandingkan dengan biaya pendidikan per tahun atau per periodenya. Oke, kalau ngomongin biaya pendidikan anak ini kayaknya setiap tahun jadi sebuah dilematis ya, apalagi buat ibu-ibu. Ini panggilannya apa ya kalau untuk Sahabat Nova. sahabat Nova? Sahabat Nova, terutama banyakkan ibu-ibu pasti ya, yang ngurusin sekolah gitu ya, mulai dari pendaftaran, ngelihat list daftar sekolah mana aja gitu kan udah ribet gitu ya, udah kebayang gitu berapa sih biayanya, dan setiap tahun kok kayaknya naik nggak pernah turun gitu ya. Mau sekolahnya di rumah, mau sekolahnya di tetap buka tetap sama gitu ya, kok nggak ada pengurangan. Jadi memang kenapa sih seperti ini ya, karena memang ada inflasi, ada biaya yang selalu naik gitu kan, selalu secara paralel semuanya akan ikut naik gitu kan. Misalkan eh, inflasi inflasi dasar naik, ya semua akan jadi naik, semua harga. Sebentar lagi bensin mau naik, nah loh ya, bensin mau naik, semua naik juga. Jadi, termasuk juga biaya sekolah. Kenapa? Karena ada manusia di situ yang butuh biaya juga kan, yang menyelenggarakan sekolah itu sebagai sebagai tenaga pendidik ya, yang jaga sekolah, yayasan ya. Nggak hanya kita kan yang butuh hidup, mereka juga butuh hidup. Jadi mereka juga ada nilai yang harus ditutupi juga. Jadi ada konsekuensinya, ada sebuah kenaikan yang paralel. Nah, itu yang kenapa terjadi, kenapa sih naik terus, dan gimana sih kenaikannya? Ya mengikuti keadaan inflasi di luar sana. Ya, mungkin tidak sama gitu kenaikannya. Pasti lebih besar ya, karena banyak juga yang harus diperhitungkan. Gak hanya inflasi dasar yang mencakup biaya-biaya kebutuhan dasar saja kan. Kalau inflasi dasar kebutuhan dasar sebenarnya. Tapi kan di luar itu ada inflasi-inflasi lain ya. Seperti tadi, biaya-biaya gaya hidup gitu kan. Untuk beli baju, untuk beli kebutuhan-kebutuhan lain, untuk isi bensin, untuk transportasi, perbaikan gedung gitu kan, setiap tahun kan atau berapa tahun sekali ada aja yang diperbaiki gitu kan, atau ada yang diperbarui sistemnya kah. Sekarang udah banyak sekolah yang pakai online juga, walaupun tatap muka tetap pakai iPad loh, tetap pakai, atau tablet tetap kepake gitu ya. Ternyata sekarang udah nggak pakai buku gitu kan. Betul. Membuat sistem itu kan ada biaya lagi ya kan. Nah, itu membuat semua biaya pendidikan kenapa jadi naik, dan semakin tahun semakin naik, walaupun kita online gitu ya, tetap aja gitu. Iya betul, dan kita ngomongin biaya pendidikan anak ini nggak hanya skupnya biaya masuk, biaya uang pangkal, SPP, banyak Oh, variabelnya gitu wah, kan. Dan itu ini yang harus menarik Mas. diperhatikan juga. Iya, iya, betul. Ini menarik sekali kalau ngomongin perintilan-perintilan, itu menarik sekali karena ini yang membuat inflasi, selain inflasi kenaikan biaya masuknya juga naik, biaya-biaya kecil bulanannya juga naik nih gitu kan. Nah, itu yang harus jadi sebuah awareness buat kita semua dalam mempersiapkan keuangan, terutama keuangan dalam menjaga cash flow, karena ini terganggu nantinya akan di cash flow, bukan pengeluaran tahunan gitu, di cash flow gitu kan. Oke, kalau data memang tidak ada ya sebuah data yang saklek di Indonesia itu berapa persen gitu ya. Hanya banyak di berita, atau kalau kita searching di Google tuh akan banyak banget berapa sih kenaikannya, berapa sih kenaikan di daerah atau di kota-kota besar gitu, kan beda kan. Masing-masing sekolah juga tergantung kelas dari sekolahnya itu, apa yang ditawarkan gitu kan. Tapi kalau mau diambil rata-rata ya 10% lah kalau kita ngomong semua, itu 10% rata-rata. Tapi bisa kurang dari itu, atau bisa lebih dari itu tergantung jenis sekolahnya. Semakin kesini kan sekolah-sekolah udah makin penawaran sekolahnya udah makin wah gitu ya, yang makannya catering gitu ya. Kalau lihat video klipnya Niki kan udah tahu ya gimana sekolah high school in Jakarta itu seperti apa gitu kan. Nah, itu kebayang kan, eh, semua tadi disiapin makan ya. Kalau biaya makannya naik ya pasti naik dong gitu kan.
Terus ada tempat-tempat yang tidak ada di sekolah lain gitu, istilahnya ada tamannya yang luas, gitu, ada fasilitas indoor gitu kan, untuk olahraganya di indoor itu kan perlu perawatan yang kayak gitu. Nah, kalau kita mengincar sekolah-sekolah seperti ya wajar kalau naikannya lebih dari 10%. Gitu. Tapi kalau di swasta yang masih bisa dibilang bukan standar ya, tapi kebanyakan untuk sekolah swasta ya antara 10 sampai 15% gitu kan. Tapi kalau mungkin yang sekolah-sekolah swasta di daerah mungkin di bawah 10% juga ada. Atau misalkan yaudah sekolahnya untuk SMP, SMA kan kalau ajaran kita dulu SMP, SMA yaudah sekolah negeri aja gitu kan. Ya, sekolah swastanya di SD aja gitu karena itu fondasi gitu istilahnya kayak gitu kan. Biar pendidikannya atau lingkungannya bisa lebih bagus. Tapi sekarang juga sekolah SD bagus-bagus kok gitu kan. Sekolah SD negeri juga bagus-bagus gitu kan. Nah, bisa diakalin dengan seperti itu kan sekarang. Ya memang dengan peraturan sekolah negeri sekarang yang agak bikin pusing gitu ya Mbak ya. Pusingnya bukan karena Itu. uang lagi ya Mas ya. Betul, udahlah uangnya berkurang gitu kan, maksudnya secara biaya wah berkurang nih sekolah negeri, tapi pusing lagi dengan masalah zonasi gitu kan. Jadi ya harus berpikir ulang lagi di situ.